Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 10, akan mempresentasikan mengenai sinonim. Pada chapter pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian sinonim. Apa itu sinonim? Secara etimologi, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma, yang berarti nama, dan sin yang berarti dengan. Maka, secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara terminologi semantik, sinonim adalah kata-kata yang secara fonologis berbeda, tetapi memiliki makna yang sama atau sangat mirip. Menurut Verhaar, yang dikutip oleh Cair pada tahun 2002, mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan, bisa berupa kata, frase, klausa, atau kalimat, yang maknanya kurang lebih sama dengan ungkapan lain. Identifikasi sinonim yaitu ada 3. Yang pertama, kasrotun, wifrotun. Contoh kalimatnya yaitu adalah yatamayyajul asri hadiri bi amroni sahulatul ittisoli wa wifrotul maklumati. Yang kedua yaitu uridu awaddu. Contoh kalimatnya yaitu adalah awaddu jirotaka hadzal masa. Yang ketiga yaitu tila qoro'a Ahmadu Qur'ana. Definisi sinonim yang diuraikan oleh Verhaar di atas menunjukkan bahwa sinonim memiliki tingkatan atau level. Tingkatan sinonim terdapat 6. Yang pertama, sinonim antara morfem bebas dan morfem terikat. Yang kedua, sinonim antara kata dengan kata. Yang ketiga, sinonim antara kata dengan frase. Yang keempat, sinonim antara frase dengan frase. Yang kelima, sinonim antara klausa dengan klausa. Dan yang terakhir, sinonim antara kata dengan klausa. Adapun contohnya sebagai berikut. Yang pertama, contoh dari sinonim antara morfem bebas dan morfem terikat. Misalnya, antara pronomina ha dan hia, dia untuk feminim. Yang kedua, contoh dari sinonim antara kata dengan kata, yaitu dohkuma dan kabirun. Yang ketiga, contoh dari sinonim antara kata dengan frase, yaitu Abul Bashar dan Adama. Yang keempat, contoh sinonim antara frase dengan frase, yaitu As-sabul masani dan amal kitabu. Yang kelima, contoh dari sinonim antara klausa dengan klausa, yaitu kuntut toliban dan anal tolibun. Dan yang terakhir, contoh dari sinonim antara kata dengan klausa, yaitu intaqal ila rahmati illahi dan taufi. Di samping itu, sinonim juga bisa terjadi sesuai dengan kategori kata. Misalnya, yang pertama, isim dengan
isim. Contohnya mu'allamun dan mudarisun yang mempunyai makna guru. Yang kedua, fi'il madi dengan fi'il madi. Contohnya allamun dan darrosa yang mempunyai makna telah mengajar. Yang ketiga, fi'il mudhari dengan fi'il mudhari. Contohnya yu'allimu dan yudarrisu yang mempunyai makna sedang mengajar. Dan yang terakhir, masdar. Contohnya ta'liman dan tadrisan yang mempunyai makna pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu chapter kedua, menjelaskan tentang penyebab terjadinya sinonim. Penyebab terjadinya sinonim yaitu ada 4 macam. Yang pertama, pengaruh kosakata serapan atau yang disebut dengan dakhil dari bahasa asing. Yang kedua yaitu perbedaan dialek sosial atau infialiyah. Yang ketiga yaitu perbedaan dialek regional atau lahjah iklimiyah. Yang keempat yaitu perbedaan dialek temporal. Baik, pengaruh kosakata serapan dari bahasa asing. Dalam bahasa Arab kontemporer dikenal dengan kata atilfun yang aslinya dari bahasa Eropa dan kata al-hatifu yang merupakan takrib atau terjemahan ke Arab, sehingga kedua kata itu dianggap sinonim. Kata al-kumbiyu tiru sinonim dengan kata al-hasubu. Selanjutnya yaitu perbedaan dialek sosial atau yang disebut infialiyah. Kata mujaddadun atau pembaharu memiliki makna positif, berkelas tinggi dan diterima di beberapa negara Arab. Akan tetapi, kata mujaddad tidak bisa ditukar dengan taqaddumiyu atau sauriyu, walaupun ketiganya bersinonim, sebab kata taqaddumiyu atau sauriyu memiliki makna yang mencerminkan seseorang yang pemberontak. Selanjutnya yaitu perbedaan dialek regional. Kata sayyaratu nakli atau truk hanya dikenal di Mesir, sementara di negara-negara Arab bagian Teluk dan Maroko lebih mengenal kata syahanatun. Istilah pom bensin, orang Mesir menyebutnya dengan kata muhattotun binajaini. Orang Sudan menyebutnya dengan tolamatun binajaini, dan orang Irak mengenalnya dengan binajaini khonatun. Selanjutnya yaitu perbedaan dialek temporal. Kata Alkitab bersinonim dengan al-madrasah al-ibtidaiyah. Sama-sama berarti sekolah dasar. Akan tetapi istilah Alkitab hanya dipakai pada masa lampau. Chapter ketiga akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai pendapat ulama tentang sinonim.
Imam Tats al-Subki dalam kitab Syarhul Minhaj berkata, sebagian ulama bahasa mengingkari adanya taraduf dalam bahasa Arab. Sesuatu yang dianggap taraduf sebenarnya berjauhan dari segi sifat, seperti kata al-insan dengan al-basor. Kata al-insan dipandang dari sifat pelupa atau sifat lemah lembut, sedangkan al-basor dipandang dari segi kulitnya. Menurut Tats, yang berpendapat seperti ini adalah Abu Husain Ahmad bin Farid dalam kitabnya Fiqh al-Arabiyah wa Sunan Arab wa Kalamuha yang dia nukil dari gurunya yaitu Abi Abbas Salabi, dan juga Ibnu Sihlah dalam kitabnya yang bernama Nakat. Selanjutnya, menurut Dr. Subhi Soleh dalam kitabnya Dirasa fi Fiqhil Lugah, kami tidak ingin terhadap hal ini untuk mengingkari bersama Ahmad Faris terhadap adanya taraduf, tetapi kami ingin mengambil jalan tengah terhadap pendapat kami, yaitu kami memegangi pendapat aliran yang mengatakan adanya taraduf. Adanya sinonim merupakan sebuah keniscayaan dalam fenomena kebahasaan. Hal itu disebabkan dengan banyaknya lahjah atau dialek dalam suatu bahasa.